yang hidup, yang mulia, yang berkuasa. Mari kita baca Yohanes 20. Itu adalah introduksi yang panjang dari saya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Baik, kita baca Alkitab kita. Siapa yang bawa Alkitab tolong diacungkan. Not bad, lumayan bagus. Kadang-kadang gerejanya besar, saya tanya, siapa yang bawa Alkitab? Gak sampai 1/10. Mago mau pung, pikir saya. Ya maksudnya kita akan sesat kalau tidak pegang Alkitab. Yohanes 20, kita baca bergantian 19, 29. Yohanes 20, 19, 29. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca 20, demikian bergantian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu atau bagi kalian, jamak ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kalian. Perhatikan 23 ini, luar biasa nih. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 24. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sekarang ayat berapa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau menjadi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saya sedih mendengar salah seorang anggota panitia berkata kepada saya begini, Amang, saya mendekati seseorang untuk didukung dananya. Dana kita ini. Lalu dia berkata, kalau gua mah, daripada uang gua kasih ke kelompok-kelompok seperti kalian ini, lebih bagus gua kasih kepada orang-orang miskin. Nyata-nyata mereka perlu uang. Daripada hambur-hamburkan uang seperti kerjaan kalian ini. Saya sedih mendengar itu. Karena apa? Saya melihat satu kesalahan yang fatal. Saya senang di dalam kesedihan itu ketika akhirnya kami pulang bersama-sama. Sahabat saya Ikhwan Panggabean berkata begini, memang begitu bang katanya. Seolah-olah
solusi bagi orang miskin, kasih uang. Saya berpikir, ya Iwan, terima kasih. Ini kesedihan saya. Apakah orang miskin yang paling diperlukannya adalah uang? Mungkin ada orang miskin yang perlu uang. Tetapi saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saya mengamati ketika daerah-daerah miskin disodorkan dengan uang, belum tentu daerah itu akan menjadi baik. Mungkin makin brengsek karena uang itu. Ada banyak penyebab kemiskinan memang. Salah satunya adalah apa? Kedagingan hidup. Hidup yang tidak beres. Itulah sebabnya kalau hidupnya tidak beres, biar Tuhan mengasihkan karunia banyak kepada dia. Maka dengan karunia yang ada itu dia hancurkan hidup dia. Dan bisa makin lama akhirnya menjadi miskin. Saya melihat orang miskin kasih uang. Yang tadinya tidak bisa rusak, sekarang bisa rusak. Dan saya juga mengamati kemiskinan seringkali seperti kata firman Tuhan. Adalah karena hidup yang tidak beres dengan Tuhan. Tidak beres dengan dirinya sendiri. Sekolah tidak bisa belajar dengan beres. Kesempatan terbuka seluas-luasnya, tidak bisa belajar. Tidak mau belajar. Ada pekerjaan, ada sawah. Sawah yang luas sekali. Tetapi kalau dia tidak ada semangat juang untuk bekerja, maka sawah itu semua di kampung sana disebut tarulang. Tidak bisa digarap. Karena tidak ada kekuatan untuk menggarap itu. Tetapi sebaliknya, jikalau iman, hidup, sudah dikuasai Tuhan. Seperti tema kita, Yesus sudah menjadi Tuhanku. Yesus sudah menjadi Allahku. Maka apa? Dengan demikian, apapun yang di hadapan saya, bisa saya kerjakan menjadi kebahagiaan saya. Setiap kali saya pulang ke Samosir, saya selalu berpikir, Tuhan, sampai kapan Samosir menjadi kemiskinan seperti ini? Sampai kapan? Padahal kalau saya melihat, mungkin Bapak Ibu juga melihat, kekayaan Samosir luar biasa. Salah satu danau terbesar dunia ada di Sumatera, yaitu Danau Toba. Kalau digarap dengan baik, kalau di sana ada pejabat-pejabat yang cinta Tuhan dan cinta rakyatnya, segala sesuatu dilakukan demi dan untuk membangun masyarakatnya, lain ceritanya. Mudah-mudahan gubernur yang sudah terpilih itu adalah gubernur yang betul-betul cinta Tuhan dan cinta rakyat. Jikalau tidak, akan terjadi lagu lama. Waktu saya mahasiswa, seringkali teman-teman demonstrasi di UI berkata, aji mumpung selama saya memimpin, kapan lagi? Garong semua. Itu sebabnya bangsa kita bangkrut, hutangnya besar, tapi orangnya kaya raya. Saya harus berkata dan saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, selama Tuhan berikan saya hidup, anugerah Tuhan seberapa panjang, utus banyak orang. Kami ingin memperkenalkan Injil Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk merubah orang. Kenapa tepuk tangannya sungkan? Oh, mungkin enggak kok. Saya baca Injil enggak ada pengaruh. Seorang ibu berkata kepada saya, Abang segala. Saya tangis terus. Hado nangis na roha. Mau apa sih kok nangis itu ya? Kadang-kadang kalau sedih memang begitu ya, kita jadi bingung. Abang segala. Apa bu? Jangan begitu dong, dilihat orang dikira gua nyopet atau apa gitu.
Apa ceritanya ini? Abang segala. Anakku nunggai rumah sakit. Kamu masuk. Kenapa rupanya? Narkoba. Narkoba, ibu tahu narkoba? Tak vitamin C narkoba ini. Bukan vitamin C itu. Merusak itu. Lalu apa yang saya lakukan? Nganeng mati anaknya. Dalam hati saya belum matok mati. Ayah, nang menok yang kurang mati, sudah dokter raw. Saya kan bukan dokter, mohon maaf kalau saya salah ngomong, mohon maaf. Kadang-kadang bapak ibu saya kecewa, mengapa kalau anakmu sudah hancur panggil amak segala, nggak narkoba, nggak malgip-malgip, apa itu malgip-malgip? Loh, kalau udah mau gak malgip-malgip, gua mau ngapain lagi? Kalau sehat, suruh dia, saya bina dia. Saya akan berkata, hei Bung, masa depanmu indah, jangan rusak. Hidup hanya satu kali. Enjoy life. But it doesn't mean enjoy, sorry. Tapi tidak berarti nikmati hidup, lalu berbuat dosa. Bukan. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita dikasih Tuhan. Saya salah satu hal yang saya doakan kepada Tuhan, jangan pernah saya menyesal, karena ada 1 tahun yang saya lewatkan tanpa berkarya kepada Tuhan. Saya rindu. Orang-orang kenal saya secara pribadi dengan mata melotot. Saya kira mereka bisa manggut-manggut apa yang saya katakan ini. Itu doa saya terus, Tuhan, hidup hanya 1 kali. Tidak ada 2 kali, tidak ada 3 kali. Tolong jangan sampai saya salah melangkah. Saya sangat dipengaruhi oleh sebuah stiker gambar tempel waktu saya melayani di Australia. Itu gambar stiker itu pendek, kecil sekali kalimatnya. Life is fragile. Hidup itu rapuh. Design it carefully. Maka rencanakanlah secara hati-hati. Saya berapa menit melihat itu. Life is fragile. Hidup rapuh. Karena itu hati-hati. Orang yang tadinya ikut persekutuan. Orang yang tadinya nyanyi. Orang bernyanyi, Yesus Tuhanku. Kau Allahku. Keliling-keliling dunia. Akhirnya murtad lagi. Ya kan, baru-baru ini terjadi kan? Gak usah saya sebut namanya lah. Ya. Mengapa bisa demikian? Memang hidup rapuh. Sekali kita main-main dengan hidup, setan sudah lama menunggu. Hancurkan dia. Maka habislah.